warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, silakan salawatnya terlebih dahulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Allahumma wa sholli ala ali alaihi. sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Dengan Bapak siapa dari mana, Pak? Dengan nama Allah di Karawang. Baik Bapak, silakan. Buya. Ya, silakan bisa bertanya langsung kepada Ya. Buya. Assalamualaikum Buya, izin bertanya Buya. Buya, saya mau tanya. Saya pernah dengar dari Ustadz yang di sini ya, di Karawang gitu, saya ngaji. Katanya begini Buya, apakah benar saya misalkan ketika orang itu membaca Al-Quran atau belajar Al-Quran, tetapi tidak dari guru yang bersanad yang langsung kepada Rasulullah, apakah nanti di akhiratnya itu Al-Quran tidak bisa memberi syafaat kepada yang membacanya, yang belajarnya, karena dikarenakan tidak bersanad langsung, gurunya itu tidak bersanad langsung kepada Rasulullah. Apakah benar seperti itu Buya? Mohon penjelasannya. Terima kasih Buya atas penjelasannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Masya Allah. Jawabannya adalah tidak benar seperti itu. Maksudnya adalah dengan sanad itu agar benar bacaan kita. Kalau seandainya ada orang nggak sempat punya guru, hidup di sebuah tempat, kemudian dia hanya belajar melalui elektronik, niru-niru makhrajnya dan sebagainya. Misalnya ada alat yang mengajari, kemudian sampai bisa membaca Al-Quran fasih, sah Al-Quran yang bersyafaat kepadanya. Hanya perlunya guru itu untuk mempermudah, mempercepat. Dan insya Allah semua ini ada sanadnya, biarpun jelas atau tidak jelas itu, biarpun kecil atau gede. Misalnya kita berguru dari seseorang pasti belajar dari orang sebelumnya, karena nggak ada orang lahir tiba-tiba bisa baca Al-Quran kok, pasti ada yang mengajarinya. Siapa yang mengajarinya? Dan alhamdulillah tidak ada orang kafir yang nyusup ngajari. Bahkan kalau seandainya, mungkin saya langsung potong saja, seandainya ada orang kafir bacaan Qur'annya bagus, lalu mengajari orang muslim baca Al-Quran, lalu orang muslim membaca dengan benar, dapat pahala dan menjadi syafaat kok. Misalnya di sebuah kampung nggak ada yang bisa ngajari Al-Quran, kecuali ada orang kafir, memang dia orang kafir, tidak beriman, cuman dia mempelajari bermacam-macam bahasa. Tidak punya iman, bahasa Jepang bisa, bahasa Cina bisa, bahasa Arab bisa, baca Al-Quran bener dia. Loh, kenapa kamu baca Al-Quran? Saya senang lagunya. Kok enggak beriman? Ya, ngapain saya beriman dia gitu. Oh ya udah, Qurannya bagus dia. Ngajari kita. Lalu orang yang belajar orang Islam membacanya benar, ya sah. Sampai seperti itu. Artinya jangan enggak perlu orang ditakut-takuti dengan semacam itu, nanti malah kebingungan, enggak bisa memberi syafaat Al-Quran. Al-Quran akan memberi syafaat kepada orang-orang yang baca Al-Quran, yang membaca Al-Quran dengan benar. Nah, makna dengan benar ini sesuai dengan kemampuannya. Kalau memang belum bisa, semampunya. Wajibnya dia belajar. Kalau ada kekurangan, matnya kurang, idghamnya kurang dan sebagainya, karena dia belajar ya dimaafkan. Jangan sampai nanti juga dengan benar ini lalu mengatakan, wah banyak salahnya, saya tidak berani baca Al-Quran. Kenapa? Dimarahi sama Ustadz. Kalau ada orang yang memang masih baru belajar, kemudian salah-salah, dia tidak dosa. Yang dosa itu yang sudah bisa membaca Al-Quran dengan benar, tapi disalah-salahkan. Itu. Tapi kalau orang baru belajar Al-Quran, kemudian masih ada salah, ya wajar. Siapa yang belajar langsung benar? Tentu ada salah-salah. Yang jadi masalah adalah orang yang nggak mau belajar Al-Quran. Ingat, belajar Al-Quran sangat mudah. Apalagi sekarang ada metode-metode yang dimudahkan ya. Dulu kan metode Baghdadiyah, sekarang ada metode-metode. Kalau di Al-Bahjah ada metode namanya Tashili misalnya. Nanti ada Iqra, ada Ummi, ada macam-macam, ada Yambu'a, ada macam-macam. Itu ada metode-metode untuk bermudah baca Al-Quran. Belajar Al-Quran. Dan insya Allah itu ada sanadnya. Seandainya ada yang tidak pakai sanad, kemudian benar bacaannya, itu sudah sampai maksud. Dan akan memberikan syafaat nanti kepada yang bacanya Al-Quran itu. Wallahu a'lam.